Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu bagi sidang jemaat yang hadir pada hari ini. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita pribadi masing-masing. Kita masuk pada ibadah Minggu 27 November 2022 dan saat ini kita akan menggunakan tata ibadah baptisan kudus. Saudara-saudara yang kekasih, ingatlah kepada firman yang mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Injil Lukas 18 ayat 16 dan Injil Markus 10 ayat 15. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri. Dan kita menyanyikan nyanyian jemaat dari NKB 1 bait 1 sampai 3, Hai Kristen nyanyilah. Pertolongan kita dalam ibadah ini, itulah datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya dan yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Seperti pada permulaan
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, Jawab Petrus kepadanya, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 itulah yang menjadi nats pembimbing kita. Dan mari kita mengaminkannya, bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 34 bait 1 dan bait yang ketiga. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Darahnya sumber hayat baka, aku dibasuh di dalamnya, dan terus dijaga tak bercela. Puji namanya. Puji-puji namanya. Puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita Sekolah Minggu Kebaktian Remaja. Disilakan. Disilakan persembahan pujian dari anak-anak Sekolah Minggu. Terus sana, terus ya. Sorong lagi sana sedikit. Terus. Ya.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu nasar dari anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi tugas kita untuk mengingatkan nasar mereka dalam perjalanan kehidupan mereka. Terpuji nama Tuhan atas persembahan pujiannya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, kini tiba saatnya kita akan membuka Alkitab kita dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan meminta kekuatan Roh Kudus di dalam doa. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Allah yang makasih, dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Allah. Sebelum kami membaca dan belajar akan kebenaran firman-Mu, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami sungguh-sungguh dimampukan untuk menyendengkan hati dan telinga kami hanya kepada suara-Mu. Dan kami mau mengelakkan segala hal yang sia-sia dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami belajar akan kebenaran firman-Mu, kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa maksud Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Mampukan hamba-Mu juga untuk berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, bersabdalah karena kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, Shalom. Saatnya saudara-saudara kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan diberitakan pada minggu ini sesuai khotbah dan tema seragam Segep Sultra, terambil dari Roma pasal 13. Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan topik atau judul Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Firman Tuhan datang di tengah-tengah kita berkata demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi dipercaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama. Kita semua akan disebut berbahagia di dalam kehidupan ini kalau di setiap persekutuan kita sungguh-sungguh datang rindu untuk memuliakan Allah, terlebih lagi datang rindu mendengarkan firman-Nya,
memelihara dan memperlakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Ayat 11 yang menjadi pokok penekanan dalam perenungan ini dan diberi topik atau tema segera seragam Segep Sultra, bangunlah sebab keselamatan sudah dekat. Bangunlah sebab keselamatan sudah dekat. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kata bangun, berarti ada yang tertidur. Saudara-saudara, ada beberapa catatan menarik dalam hubungan dengan tidur. Ya, ada orang yang tidur dan ketika dia tertidur tidak terbangun lagi. Sekalipun kan dibangunkan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Ya, biasanya orang ini adalah orang yang sudah mati. Dan ini adalah sesuatu yang katakanlah wajar kalau dia tertidur seterusnya dan dibangunkan tidak akan bangun dan mati. Tetapi ada juga saudara-saudara sebaliknya hal yang tidak wajar atau normal misalnya dalam kehidupan ini. Jikalau seseorang tertidur untuk selama-lamanya, sementara kita membangunkan, dia tidak bangun sekalipun dia masih hidup. Ya, biasanya orang-orang seperti ini disebut dalam keadaan koma. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dengan memenitik beberapa makna penting dari catatan tentang tidur, saat ini saya akan mengajak kita untuk merenungkan bacaan firman Tuhan dengan sorotan tema bangunlah sebab keselamatan sudah dekat. Hari ini saudara-saudara kita memasuki perayaan salah satu hari raya gerejawi yang kita terus rayakan di setiap tahun. Ini merupakan bukan sesuatu yang tidak lazim lagi, tetapi hal yang sering kita lakukan di dalam kehidupan kita bergereja. Yang disebut adalah hari raya Advent. Masa Advent ini kita rayakan selama 4 minggu berturut-turut. Sebelum tiba kita merayakan perayaan Natal pada tanggal 25 Desember. Karena itu saudara-saudara, hari ini merupakan perayaan Advent yang pertama. Ya, dengan sebuah tanda kita menyalakan 1 lilin Advent dan seterusnya hingga minggu keempat. Mungkin semua di antara kita sudah mengetahui saudara-saudara, namun kesempatan saat ini kita kembali mau menyegarkan dalam ingatan kita bahwa kata Advent sesungguhnya itu berasal dari kata Adventus yang artinya kedatangan. Sebetulnya istilah ini bukanlah istilah, awalnya adalah bukan istilah kekristenan. Ya. Kata Adventus ini mempunyai pengertian kedatangan dipakai secara umum dalam kerajaan kekaisaran Romawi pada saat itu untuk menyambut kedatangan seorang kaisar, di mana pada konteks pada saat itu Bapak Ibu saudara-saudara, kaisar itu disembah bagi mereka. Bukan hanya sebatas dianggap dewa, tetapi mereka malah mempertuhan dari kaisar. Siapa yang tidak akan menyembah pasti akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Lalu kemudian saudara-saudara, istilah Advent ini ditransformasi ke dalam kekristenan atau digunakan oleh orang-orang Kristen, dan itu menjadi tradisi dalam gereja kita, dalam kehidupan gereja, untuk menyatakan bahwa yang sesungguhnya hendak disambut sebagai raja dan Tuhan bukanlah seorang kaisar atau seorang dewa, melainkan Yesus Kristus sendiri yang telah datang
ke dalam dunia ini, dan kita juga menanti kembali yang kedua kalinya. Nah, karena itu saudara-saudara, ketika kita sebagai gereja merayakan Minggu Advent, maka hal itu dimaksudkan untuk terus mengingat kita sebagai pengikut-pengikut Kristus bahwa hidup yang kita jalani ini adalah masa persiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, sebagai masa persiapan untuk menyambut kedatangan Kristus yang pertama melalui kelahirannya yang disebut sebagai perayaan Natal yang kita rayakan di setiap Desember. Lalu yang kedua sebagai masa persiapan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya untuk menggenapi seluruh janji akan penyelamatan pada akhir zaman yang biasanya disebut dalam istilah parusia atau kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, merayakan Minggu Advent tidaklah sekadar menandai permulaan dari siklus tahun gerejawi, melainkan menjadi momen permulaan yang sangat penting di mana kita mau sungguh-sungguh merenungkan, bahkan bersikap kritis terhadap keberadaan hidup kita dengan mempertanyakan dan memeriksa sejauh manakah persiapan hidup kita menyambut kedatangan Yesus Kristus. Nah, karena itu hari ini tema kita berkata bangunlah sebab keselamatan sudah dekat. Karena itu saudara-saudara, mari kita kembali dalam bacaan kita tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan yang kita angkat pada saat ini merupakan adalah nasihat Paulus kepada jemaat mula-mula di Roma pada saat itu. Kalau kita membaca dari ayat 8 dari pembacaan kita pertama, mungkin kita mengatakan tidak ada kesinambungan dari ungkapan pertama dan seterusnya. Karena di sana dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Mengapa dia dikatakan pada ayat 8 ini? Sebetulnya ayat 8 ini masih kesinambungan dari ayat yang sebelumnya. Ya, di sana ada nasihat supaya setiap orang harus melakukan kewajiban-kewajiban dalam kehidupannya. Misalnya dia harus membayar pajak, ya, harus membayar cukai, dan juga harus punya rasa hormat dan takut kepada orang yang memang layak kita hormati dalam kehidupan kita. Nah, masuk pada ayat 8 dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Itu yang dimaksud. Jadi masih rentetan dari. Tetapi selanjutnya dikatakan tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Berhutang kepada siapapun, bukan hanya kepada pemerintah, tetapi kepada siapapun. Nah, saudara-saudara, biasanya kita nonton YouTube dalam, ya, apakah lewat Android atau apa dan sebagainya. Katanya itu yang lebih ganas orang yang mengutang daripada orang yang memberi hutang. Ya, kalau kita lihat, kalau dikasih hutang, enak datangnya dengan kata-kata dan kalimat yang manis, dengan janji-janji. Dan sesudah itu ketika orang yang memberi hutang menagih, lebih ganas orang yang mau ditagih. Ya, orang yang memberi hutang biasa ketakutan, lebih takut menagih daripada orang yang mau ditagih. Nah, tetapi hari ini saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya orang yang memberi, tetapi juga orang yang diberi, menjadi sebuah nasihat kepada mereka supaya mereka dapat menyelesaikan semua hal dalam kehidupan mereka. Ada juga saudara-saudara dalam perjalanan kehidupan ini kita sudah tahu sesungguhnya bahwa orang ini ketika dia datang meminta atau meminjam kepada kita, dia tidak akan mampu untuk mengembalikan. Tetapi juga terkadang kita masih ngotot juga dalam hidup kita. Lebih baik sesungguhnya dikatakan karena itu, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Lebih baik kita mengasihi orang-orang seperti ini, kalaupun mungkin dia meminta sesuatu yang terlalu banyak dan kita tidak tahu,
kita sudah tahu bahwa tidak akan mampu memberikan, janganlah beri sebanyak itu, tetapi kita berikan secukupnya bagi mereka. Dan itu adalah pemberian kita. Jadi bukan utang apa-apa lagi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Itu benar saudara-saudara. Sebab kalau ada landasan kasih di dalam setiap orang, apalagi umat Tuhan, pastilah segala sesuatu dalam kehidupannya tidak akan muncul, tidak akan timbul. Kejahatan-kejahatan tidak akan ada dalam kehidupannya, ya. Spekulasi-spekulasi tidak akan ada dalam kehidupannya. Seperti yang dikatakan ayat 9, karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengini, dan firman lain manapun juga, ya, dan sebagainya. Kalau ada kasih di dalam kehidupan kita, sudah pasti kita tidak akan melakukan kejahatan. Ya, sekalipun saudara-saudara yang namanya ya secara natural sebagai manusia, sifat atau sikap emosional setiap orang pasti memiliki dalam hidupnya. Sebab itu sebuah rasa yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana mengendalikan rasa itu? Dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia. Dan kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, bentuk-bentuk kejahatan apapun, bentuk-bentuk apapun yang diinginkan oleh iblis dalam kehidupan kita, kita tidak akan lakukan, kita tidak akan realisasikan. Ya, salah satu contoh saudara-saudara, ya, sebuah fakta yang sangat luar biasa, yang fenomenal yang terjadi saat ini. Kalau dia mempunyai kasih, pasti dia tidak akan membunuh. Semua orang pasti tidak akan melakukan seperti itu. Tidak akan melakukan kejahatan dalam kehidupan. Kalau benar-benar dia mempunyai kasih. Tetapi kalau orang saudara-saudara, bagaimanapun rajinnya, dia beribadah, rajin Alkitab, baca Alkitab, tetapi dalam dirinya tidak memiliki kasih, itu percuma. Dan Alkitab mengatakan kalau kita sudah melakukan ini, itu berarti apa? Kita sudah menggenapi dan memenuhi hukum Taurat. Sudah tersimbol dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada juga orang yang melakukan kasih itu dengan konyol. Tidak mengerti apa maksud dengan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Coba kita menelah saudara-saudara, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berarti apa? Kita harus mengasihi diri kita dulu. Kita harus memperhatikan diri kita dulu. Kita harus segala-galanya dalam diri kita dulu. Nah, sebesar apa yang kita lakukan terhadap diri kita, sebesar itu pun juga yang kita lakukan, yang kita nyatakan kasih kita kepada sesama kita. Kasih tidak berbuat jahat. Benar, ayat 10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak mungkin kita akan berspekulasi dalam kehidupan kita. Kita memukuli orang sampai babak belur, lalu kita mengatakan itu tanda kasih saya. Itu mustahil saudara-saudara. Atau kita membunuh orang, lalu kita mengatakan, oh karena saya mengasihi, saya menghilangkan nyawanya saja. Daripada dan sebagainya, tidak mungkin. Ya, karena apa? Karena kasih tidak berbuat jahat. Ya, itu berarti saudara-saudara, segala sesuatu kejahatan dalam kehidupan kita akan tersingkir kalau kita sungguh-sungguh merenungkan dan merefleksikan kasih di dalam kehidupan kita. Nasihat selanjutnya Rasul Paulus, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Saudara-saudara, nasihat ini dikatakan harus. Jadi kalau kata harus itu jangan dikatakan mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan tidak. Tetapi yang dikatakan sini harus. Itu berarti kita harus, tidak boleh tidak. Ya, harus kamu lakukan. Karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Untuk bangun dari tidur. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa maksud dari firman Tuhan ini? Saat ini kita merayakan Advent, minggu di mana
Kita menanti Yesus yang sudah datang dan juga kita menanti Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam penantian saudara-saudara, hal yang sangat melelahkan. Karena itu biasa orang mengatakan pekerjaan yang sangat melelahkan dalam kehidupan kita adalah menanti. Kalau kita beraktivitas saudara-saudara, ya mungkin kita keringat karena gerakan dan sebagainya, kita tidak akan jenuh. Tetapi kalau kita duduk seterusnya, selama-lamanya dan menunggu, pasti kita akan jenuh. Dan biasanya orang kalau sudah tidak sabaran menunggu seperti ini, tinggalkan saja, biarkan saja dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud saudara-saudara, ya, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Ketertiduran apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus kepada jemaat Roma, saudara-saudara? Karena mereka terlena dalam kehidupan mereka dengan kehidupan hal-hal duniawi, ya, yaitu seperti apa yang dikatakan tadi, mereka hidup dalam percabulan, zina, mereka hidup dalam kekerasan, mereka hidup dengan segala-galanya dalam kehidupannya, sehingga Paulus mengatakan bangun dari keadaan itu, tinggalkan, ya, sudah saatnya, hampir tiba, bangun dari tidurmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, membangunkan orang memang itu tidak mudah. Kalau orang yang rajin dibangunkan, pasti dia suka kalau dibangunkan. Ya, kalau orang rajin dibangunkan, pasti dia suka kalau dibangunkan. Apalagi kalau waktunya dia mau pergi kerja. Oh, dia berterima kasih supaya dia tidak terlambat, dia bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Itu kalau orang rajin. Tapi kalau orang malas, jangan coba-coba bangunkan. Ya. Kalau kita tidak dapat lempar bantal, mungkin kita dapat lempar kata-kata, dimaki-maki dan sebagainya. Ya, dua sifat orang. Kalau orang rajin pasti suka dibangunkan. Tapi kalau orang malas, dia tidak akan suka dibangunkan. Demikian juga saudara-saudara dalam kehidupan kita. Orang yang tidak mau sadar dari perilaku-perilaku duniawi akan susah sekali dibangunkan imannya. Tapi bagi mereka orang yang suka dan mau sadar dalam kehidupannya, pasti sangat suka sekali dibangunkan imannya. Coba saja Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kebetulan ada Ibu Pendeta hadir pada saat ini. Kalau kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab, begitu kami berbicara tentang dosa, wah, tapi itu di sana, di luar sana ya. Banyak orang yang tidak suka. Wah, ini pendeta, Ibu Pendeta ngomong tentang dosa. Ya, berbicara tentang perilaku, oh banyak yang tidak suka. Coba kalau kita berbicara yang menyenangkan saja dan menutupi segala dosa, orang suka yang seperti itu. Apalagi kalau yang melucu-lucu dan seterusnya, tidak berbicara tentang dosa, dia suka. Tapi begitu kita berbicara tentang dosa untuk membangunkan imannya, pasti dia mengatakan, oh saya disinggung lah ini Pak Pendeta dengan Bu Pendeta. Padahal kami berbicara secara universal. Kami berbicara untuk menyatakan bahwa itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami hal itu dalam pelayanan beberapa saat yang lalu. Di mana saya pada saat itu sangat tegas karena persekutuan kita dimanfaatkan orang-orang yang hidup dalam duniawi. Utamanya di tempat kedukaan, di tempat sana, ya tempat lain. Orang bertanya begini, orang di luar kita, gereja apa yang berduka? Oh, kalau gereja karismatik dengan oh tidak ada yang menyenangkan di sana. Kalau ditanya yang berduka apa? Gap Sutra. Oh, pasti di sana ada judi luar biasa. Kita akan berpesta judi di sana. Iya, di sana kita akan ngumpul dan kita akan mabuk-mabuk dan sebagainya. Kita dimanfaatkan Bapak Ibu Saudara-saudara dengan orang-orang yang mau menyenangkan hatinya dengan notabene berbicara mau datang menghibur. Benarkah mereka mau datang menghibur atau datang hibur diri? Menggunakan sarana di mana kita bersekutu, kita datang untuk menghibur keluarga, tetapi mereka datang dengan membawa segala hal seperti ini. Akhirnya apa saudara-saudara? Saya harus mendapatkan tantangan. Tidak apa-apa. Memang konsekuensi harus kita hadapi seperti itu. Ya, seperti saudara-saudara Yeremia ketika diutus di tengah-tengah bangsa, dia sudah tahu bahwa dia akan menghadapi tantangan, apalagi yang akan dihadapi tua-tua Israel.
Israel yang tegar tengkuk pada saat itu. Tidak apa-apa. Nah, ini yang dimaksud saudara-saudara. Membangunkan bukan hanya karena tertidur secara fisik, tetapi membangunkan iman mereka. Dan ketika kita membangunkan iman orang-orang yang tertidur, itu tidak mudah, Bapak Ibu saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Bukan hanya tugas sebagai pendeta penatuarikan, tetapi juga kita semua dalam kehidupan ini. Bukan hanya membangunkan iman anak-anak kita, tetapi justru kita pertama-tama membangunkan iman kita. Apakah selama ini dalam penantian iman kita tertidur, ataukah iman kita sudah melek dan kita sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Firman Tuhan hari ini Bapak Ibu saudara-saudara mau mengingatkan kita. Dalam perjalanan kehidupan ini, Rasul Paulus mengatakan hari sudah jauh malam. Telah hampir siang, artinya sesaat lagi, sedikit waktu lagi, tinggal sesaat. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Perbuatan kegelapan apa? Perbuatan yang tersembunyi Bapak Ibu saudara-saudara. Yang selama ini terselubung, jangankan orang lain, mungkin orang-orang di sekitar kita sendiri tidak tahu apa perilaku yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Inilah yang dimaksud firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan kegelapan, perbuatan-perbuatan yang terselubung di dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan, mengenakan perlengkapan senjata terang. Senjata terang. Kalau sudah senjata terang, berarti semua kelihatan Bapak Ibu Saudara. Sebagai contoh misalnya, kalau orang yang suka di tempat-tempat gelap, ya tidak kelihatan dengan mata kita, lalu kita tiba-tiba datang menyalakan lampu, trak, bikin apa kamu di sini? Seperti itu firman Allah, saudara-saudara. Firman adalah senjata terang, senjata rohani yang harus kita pakai dalam perjalanan kehidupan kita untuk menelanjangi segala perbuatan kegelapan dalam hidup kita. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini biarlah memberikan kekuatan dan terus memampukan kita menjalani kehidupan ini di masa-masa Advent ini untuk terus membangunkan iman kita dalam hari-hari perjalanan kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk mengikrarkan iman kita, saya jemput untuk berdiri. Marilah saudara-saudara, dengan segenap orang percaya di muka bumi kita datang bersama-sama di hadapan Allah. Lalu kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Nicea Konstantinopel yang berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang turun dari sorga untuk dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalib bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk sebelah kanan Sang Bapa dan Anak datang. Yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang keluar dari Sang Bapa dan yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa.
Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat silakan. Saudara-saudara, jikalau masih ada persembahan pujian, disilakan. Tidak ada. Baik, kita akan masuk dalam prosesi pelayanan baptisan kudus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu supaya kami dapat memahami dan menghayati kabar keselamatan yang diberitakan melalui pelayanan baptisan kudus ini. Amin. Penetapan baptisan kudus. Dalam kebaktian ini akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus setelah dilakukan pemeriksaan dan pengembalaan oleh majelis dan pelayan jemaat. Pelayanan baptisan kudus ini didasarkan pada amanat Tuhan kita Yesus Kristus, seperti tertulis di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Arti baptisan kudus. Baptisan kudus memberitakan penyucian dosa kita oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, maka setiap orang berdosa yang telah percaya haruslah dibaptiskan dalam nama Bapa, hendak menyatakan bahwa Allah mengikat suatu perjanjian yang kekal dengan kita. Dibaptiskan dalam nama Anak, hendak menyatakan bahwa Allah telah memateraikan perjanjian dengan kita dan anak-anak kita oleh darah anaknya Yesus Kristus dalam kematian dan kebangkitannya untuk menyucikan segala dosa kita dan mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus, hendak menyatakan bahwa Allah melalui Roh-Nya berdiam di dalam kita untuk memelihara, memimpin, dan menghiburkan kita, sehingga kita berakar dan bertumbuh serta berbuah-buah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, baptisan kudus mewajibkan kita untuk mengasihi Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan serta hidup dalam saling melayani seorang terhadap yang lain di dalam kasih dan tidak memperhambakan lagi hidup di dalam dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 13, bait 1 hingga bait yang ketiga. Allah
Pengakuan baptisan kudus. Para orang tua dan saksi-saksi saya silakan berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara akan ada pertanyaan dan Bapak Ibu Saudara-saudara akan menjawab ya dengan segenap hati. Saudara-saudara telah mendengar arti dan maksud baptisan kudus yang patut diterima dengan pengakuan di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Oleh sebab itu nyatakanlah sekarang pengakuanmu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara memohon untuk membaptiskan anak-anakmu karena percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal itu, dan kepada Roh Kudus, para orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan sidang jemaatnya bahwa saudara-saudara akan mendidik dan mengajar anak-anak ini dengan sungguh-sungguh sehingga mereka makin bertumbuh dan dewasa dalam iman? Para orang tua dan saksi, apakah jawabmu? Tuhan meneguhkan pengakuanmu dan Roh Kudus akan menolong kamu. Kita memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Jemaat nomor 33 bait 1 dan bait yang kelima. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Yesus, Kau
mulia. Sorga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu tak takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Lukas 10 ayat 20. Sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, tibalah kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan hari ini ada Waskom Kasih untuk perayaan Natal, Sekolah Minggu, Anak dan Remaja Jemaat Orel. Bagi sidang jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat memberikan persembahan pada Waskom Kasih yang berwarna putih. Kemudian yang kedua, ada persembahan syukur tahunan PK Lansia Orel tahun 2022. Bagi kategori lansia yang akan memberikan persembahan syukur tahunannya dapat memberikan persembahan pada kotak persembahan di depan. Baik, sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Roh Kudus, sadarkan kami untuk menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kuduskanlah kiranya ya Tuhan dan berkatilah, supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian, serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu. Amin. Mengiringi persembahan syukur kita, pada hari ini kita memuji Tuhan dari NKB 208, bait 1 sampai 3 tabur waktu pagi. Untuk persembahan baptisan, kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya.
masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Majulah suka tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita bersyukur dan bersyafaat, kita berdoa. Kembali kami datang menghampiri kekudusan-Mu ya Allah. Seraya merendahkan hati dan pikiran kami, tetapi kami terus mengangkat pujian sembah kami kepadamu ya Allah. Karena Engkaulah Allah di dalam nama Yesus yang patut kami agungkan dan muliakan dalam sepanjang hari-hari perjalanan kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas kemurahan dan kebaikan-Mu yang tiada taranya dalam kehidupan ini. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau selalu ada dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami. Dalam dinamika perjalanan hidup ini Tuhan, Engkau selalu ada di sana. Bahkan ketika kami lalai kepadamu Tuhan, Engkau begitu baik. Engkau terus mengasihi kami Tuhan. Terima kasih dan terpuji nama-Mu. Itulah Tuhan alasannya kami harus selalu menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kehadiran kami pada hari yang kudus ini Tuhan, dalam rumah-Mu yang kudus, ini juga adalah bagian dari respon akan perjalanan kehidupan kami bersyukur kepadamu. Terima kasih atas persekutuan yang indah boleh terjalin di minggu Advent yang pertama ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuliakan nama-Mu, menaikkan puji-pujian kepadamu Tuhan. Terlebih lagi kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir lagi lewat firman-Mu, di mana Engkau menyapa kami Tuhan, supaya kami bangun dari tidur kami Tuhan, membangunkan iman kami, dan terus Tuhan terjaga dalam menanti-nanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama-Mu Tuhan atas firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan kami dan terus akan terpatri di dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami dimanapun Allah menempatkan diri kami. Dan biarlah Tuhan di sana kami terus boleh menjadi saksi-saksi-Mu, menyatakan kehendak-Mu lewat tingkah laku dan perbuatan kami sehari-hari Tuhan. Teristimewa mengasihi sesama kami sebab itu adalah kegenapan hukum-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih dan terpuji nama-Mu dalam peristiwa yang indah dalam Advent pertama ini. Juga Tuhan, Engkau melihat kedua anak kekasih kami, Engkau telah meteraikan mereka dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan atas peristiwa yang indah ini. Karena itu Tuhan, Engkau terus peliharakan kedua anak kekasih kami. Dalam masa-masa pertumbuhan mereka, biarlah mereka terus boleh bertumbuh sehat sejahtera. Pakai kedua orang tua mereka, bahkan segenap keluarga sebagai alat-Mu Tuhan,
bukan hanya sekadar memelihara dan membesarkan mereka, tetapi Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka harus terus menjadi guru dan imam yang terbaik buat anak-anak kekasih mereka, sehingga mereka kelak akan sungguh-sungguh mengenal akan Engkau ya Yesus. Ya Allah Bapa dalam surga, kami mau juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada segenap kekasih-kekasih kami Tuhan dalam perjalanan jemaat-Mu. Dengan berbagai cara Tuhan telah menyatakan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Tuhan selalu mencukupkan akan segala sesuatu dalam hidup mereka, dan juga kami mau bersyukur dalam perjalanan kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau juga menambahkan usia kepada mereka dalam minggu yang kami lewati. Kami mau bersyukur dan berterima kasih dengan kekasih kami, Peter Yosef, Silvani Dongga. Terima kasih Tuhan atas penambahan usia yang Kau berikan kepada kedua kekasih kami. Juga kami mau bersyukur atas ulang tahun pernikahan keluarga kekasih Bapak Oktavianus Birit bersama Ibu Hilda Yunika Samu, keluarga Bapak Obed Mengkepe bersama dengan Ibu Yuni, keluarga kekasih Bapak Mesak Alfi Santoso bersama Ibu Maria Rini, keluarga kekasih Bapak Beni Tamarola bersama Ibu Darna Ningsi. Dan mungkin Tuhan masih ada saudara-saudara kami dalam sukacita mereka oleh karena mereka boleh berulang tahun dan juga ulang tahun pernikahan mereka, yang tidak sempat kami menyebut nama mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus juga peliharakan dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Biarlah Tuhan mereka boleh melihat bahwa apa yang terjadi dan apa yang mereka alami dalam kehidupan ini, itu adalah semata anugerah, dan mereka akan bersukacita dan bersyukur kepadamu Tuhan atas semua yang Kau telah nyatakan bagi mereka. Dan kami juga Tuhan bersukacita, sebab apa yang mereka alami juga Tuhan bahagian dari perjalanan kami jemaat-Mu bersama-sama. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau bersyukur bersama kekasih-kekasih kami dalam perjalanan kehidupan mereka, di mana Tuhan mereka menghadapi berbagai pergumulan, teristimewa sakit yang mereka alami. Tetapi Tuhan kasih Engkau nyatakan, sehingga kedua kekasih kami, Bapak Penatua Agus Pianus, Bapak Penatua Risa Lakasa, Engkau Tuhan telah memberkati, sehingga mereka telah kembali beraktivitas dalam setiap pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan di tengah-tengah jemaat. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan atas pemulihan yang Kau berikan kedua kekasih kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu di Orait Labora di sini Tuhan. Tetapi secara khusus buat anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini, inilah Tuhan anak-anak-Mu yang setia di hari Engkau kuduskan ini. Mereka datang dengan penuh sukacita Tuhan, beria-ria menyembah Engkau, datang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tetapi di sisi kehidupan mereka yang lain, matamu melihat Tuhan, telingamu mendengarkan segala keluh kesah dan pergumulan kehidupan jemaat. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menutupi, menyelubungi akan kekuasaan-Mu. Karena itu Tuhan, jikalau mungkin masih ada di antara kami yang hidup tidak berkenan kepadamu, kasihani kami Tuhan. Mampukan kami dengan roh-Mu supaya kami mau membuang jauh-jauh segala hal-hal yang sia-sia dalam kehidupan kami. Dan kami terus Tuhan mau belajar hidup kudus di hadapan-Mu, dan kami akan layak disebut sebagai anak-anak pilihan. Ya Allah Bapa dalam surga, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Dalam kehidupan mereka baik secara pribadi maupun dalam tugas dan tanggung jawab keseharian di tengah-tengah kehidupan keluarga. Ya Allah, Engkau tahu persis banyak hal yang kami rindukan untuk perjalanan kehidupan keluarga kami. Tetapi dengan berbagai keterbatasan ini kami tidak mampu untuk meraih segala-galanya. Tetapi kami juga percaya Tuhan, rancangan-Mu Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan gagal dalam kehidupan ini. Karena itu Tuhan turut campur tanganlah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau terus mengajar kami untuk meletakkan segala pergumulan ini, harapan-harapan ini hanya kepadamu. Mampukan kami terus Tuhan menjalani kehidupan keluarga kami. Teristimewa Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupan kami sebagai suami, istri, ayah, dan ibu. Biarlah kami terus semakin bijaksana menjalani kehidupan keluarga kami masing-masing.
berbagai kesibukan-kesibukan yang kami lakukan setiap hari. Di tengah-tengah kehidupan keluarga, teristimewa bagi ibu-ibu yang begitu setia dari pagi hingga malam Tuhan, bangun untuk menyiapkan segala hidangan-hidangan berkat buat kebutuhan keluarga, mengarahkan, membina anak-anak kekasih. Tuhan, teguhkan dan kuatkan mereka. Berikan kesabaran dan ketabahan bagi mereka Tuhan. Biarlah apa yang mereka lakukan ini, mereka lihat bahwa ini adalah sebuah pelayanan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan biar mereka melakukan itu dengan penuh sukacita. Dan setiap pelayanan mereka lakukan Tuhan, nama Tuhan saja yang akan dimuliakan. Berkati juga Tuhan para suami bahkan istri dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang harus digeluti setiap hari dari Senin hingga Sabtu dalam berbagai disiplin ilmu dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan. Di tempat-tempat mereka bekerja, dimanapun mereka berada. Di sana mereka bukan hanya hadir Tuhan mempertanggungjawabkan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Tetapi kehadiran mereka di sana juga Tuhan Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Biar mereka terus boleh berkarya dalam kehidupan mereka. Apapun yang kami kerjakan yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Janganlah sia-sia waktu, tenaga, pikiran yang kami curahkan. Tetapi Tuhan akan mengasihi kami sehingga ketika kami kembali, tangan-tangan kami tidak akan hampa. Berkat Tuhan akan tercurah dengan berbagai cara. Sehingga kami boleh menerima itu Tuhan, kami pakai untuk perjalanan kehidupan keluarga kami, masa depan anak cucu, dan juga Tuhan untuk menunjang setiap pelayanan di tengah-tengah jemaat. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga terus pertaruhkan akan keberadaan anak-anak cucu kekasih kami. Mereka adalah harta yang sangat berharga yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan kami mohon peliharakan mereka. Biarlah mereka terus boleh bertumbuh, sehat sejahtera dalam pemeliharaan, dalam berbagai kesibukan mereka Tuhan. Baik mereka dalam masa-masa bermain, terlebih lagi Tuhan mereka dalam kesibukan studi dan pekerjaan. Ketika mereka harus pergi dan pulang meninggalkan rumah kami Tuhan, kami tidak dapat mengawasi mereka. Karena itu Tuhan kami mohon penyertaan. Engkau selalu berjalan bersama mereka Tuhan dalam berbagai kesibukan mereka. Jauhkan dan luputkan mereka dari segala mara bahaya Tuhan. Sehingga mereka terus boleh berjalan dalam damai sejahtera. Berikan semangat, kekuatan, kemampuan, kesungguh-sungguhan kepada anak-anak kami yang menuntut ilmu. Biarlah mereka mempersiapkan masa depan mereka dengan baik Tuhan. Dan kelak mereka akan mendapat studi yang terbaik karena anugerah-Mu Tuhan. Dan bagi mereka anak-anak kekasih kami, cucu-cucu kekasih kami, dalam penantian masa depan, baik pekerjaan maupun jodoh Tuhan, Tuhan teguhkan, kuatkan iman mereka. Dan janganlah Tuhan mereka terperosok dengan pengaruh duniawi di sekitar mereka, yang akan menawarkan segala sesuatu yang akan menyesatkan iman mereka. Dan biarlah juga Tuhan kami mohon, tunjukkan jalan terbaik di mana Engkau mempersiapkan masa depan bagi anak-anak cucu kekasih kami. Ya Allah Bapa dalam surga, keluarga-keluarga kekasih kami Tuhan yang terpisah dari kami, dimanapun mereka berada saat ini. Seperti Tuhan peliharakan kami dalam kehidupan hari lepas hari, demikian harapan kami juga. Tuhan selalu hadir di sana. Tuhan selalu menyertai mereka dalam hari-hari perjalanan kehidupan mereka. Seperti kami alami dalam kehidupan keluarga kami di tempat ini. Ya Allah Bapa dalam surga, saat ini juga Tuhan kami mau menaikkan syafaat untuk keberadaan seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan yang tidak bersama dengan kami dalam berbagai pergumulan kehidupan mereka. Tuhan tilik mereka satu persatu. Jikalau mereka Tuhan di dalam kesusahan, teguhkan dan kuatkan mereka supaya mereka terlepas dari belenggu-belenggu kesusahan mereka. Kalau mereka Tuhan di dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit, Tuhan kami mohon dengan kerendahan hati, ulurkan tangan-Mu yang penuh mujizat dalam nama Yesus. Kami mau menaikkan doa, menatang dalam doa buat kekasih-kekasih kami. Ibu Maria Paluruan, Bapak Erik Bansin, Ibu Lefran Kalaeng, Ibu Yesna Boonde, orang tua dari Ibu Desi Boonde di Pelambua. Tuhan Engkau melihat keberadaan kekasih-kekasih kami dalam pergumulan sakit yang dialami. Kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apa-apa Tuhan.
Tetapi kami memiliki Allah yang perkasa, yang penuh mujizat dalam nama Yesus. Karena itu Tuhan, kami mohon Engkau menilik segenap kekasih kami. Jamah mereka Tuhan, lewat segala usaha yang dilakukan oleh keluarga, perawatan-perawatan yang diterima, baik dokter, medis, keluarga, bahkan sarana makanan, minuman, obat-obatan. Tuhan pakai itu sebagai alat-Mu dengan harapan kami Tuhan. Lewat semua itu kekasih-kekasih kami dapat dipulihkan dari sakit yang dialami. Juga kami mau berdoa Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang akan berencana dalam perjalanan untuk berjumpa dengan segenap keluarga dalam masa-masa Desember dalam perayaan Natal bersama dengan keluarga dimanapun mereka berada. Tuntun sertai mereka Tuhan dalam rencana ini. Terus ini kami mau berdoa buat kekasih kami keluarga Indroyono Trenggono yang berencana akan berangkat ke Salatiga pada hari Rabu. Tuhan berkati mereka sekeluarga, biarlah mereka boleh berjalan dengan damai sejahtera. Kendaraan yang mereka gunakan baik darat maupun udara, Tuhan Engkau peliharakan, Engkau sertai mereka sehingga mereka boleh tiba dengan selamat berjumpa dengan segenap anak cucu kekasih sana. Biarlah Tuhan apa yang mereka rencanakan, mereka boleh laksanakan dengan baik dan semuanya terjadi dalam sukacita bersama dengan Engkau. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami dalam berbagai keterbatasan dan pengharapan mereka. Para lansia, janda, duda, anak yatim piatu, anak piatu dan anak yatim. Tuhan Engkau melihat berbagai keterbatasan dan pengharapan mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus hadir, memampukan mereka menjalani kehidupan mereka. Engkau selalu menjawab segala-galanya pengharapan yang mereka terus gantungkan hanya kepadamu. Tanggung jawab dalam pelayanan, dalam lingkup jemaat sebagai pendeta, penatua, diaken, para pengurus kategorial, para tim musik tata usaha koster, para panitia teristimewa Tuhan, para panitia Natal, baik panitia Natal klasis yang akan menjadi Tuhan dan Nyonya rumah buat PK lansia, terlebih Tuhan panitia Natal jemaat-Mu yang dipercayakan kepada Rayon 4. Mampukan mereka Tuhan semua anak-anak-Mu ini untuk terus berkarya, berikan semangat, kekuatan, kemampuan kepada mereka Tuhan. Bahkan Engkau juga berikan semangat kepada kami semua jemaat, supaya kami menyatu padu Tuhan untuk memikirkan dan merealisasikan segala kerinduan kami di tahun ini untuk merayakan Natal-Mu. Sebab sudah 2 tahun lamanya Tuhan kami tidak merayakan seperti apa yang kami harapkan. Dan biarlah tahun ini Tuhan, jikalau Engkau berkenan, kami mohon supaya perjalanan perayaan Natal ini boleh berjalan dengan baik. Di sana nama Tuhan yang akan kami puji dan muliakan. Ya Allah Bapa dalam surga, juga kami mau berdoa buat hamba-hamba pelayan-Mu dalam pelayanan lingkup klasis, sinode, bahkan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Mampukan hamba-hamba pelayan-Mu dalam institusi pelayanan ini Tuhan. Biar mereka terus Tuhan boleh memikirkan institusi ini, dan biarlah Tuhan gereja-Mu semakin akan bertumbuh sebab semakin banyak orang yang datang dan percaya kepada-Mu. Ya Allah Bapa dalam surga, kami juga mau menatang akan keberadaan para pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan, bahkan pemimpin dunia ini. Biarlah Tuhan Engkau memampukan mereka sampai ke tempat kami, supaya mereka Tuhan terus diteguhkan untuk menyelesaikan segala hal-hal yang terjadi di dalam negara kami ini. Sehingga dimanapun kami berada, kami terus boleh menikmati dan merasakan ketentraman dan kedamaian yang asalnya daripada-Mu. Kami juga mau menatang bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan keluarga mereka, yang suami, istri, bahkan anak cucu yang tidak seiman dengan mereka. Sudah pasti Engkau tahu Tuhan, ini adalah pergumulan yang sangat berat bagi mereka. Engkau tetap teguhkan dan kuatkan mereka yang masih setia Tuhan. Pakai mereka sebagai alat-Mu. Bahkan Tuhan, biar dengan kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau menjamah setiap hati bagi mereka yang belum percaya. Dan biarlah Tuhan kelak, mereka seisi rumah tangga mereka akan percaya kepada Yesus dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya jalan keselamatan dalam kehidupan kami, tidak ada jalan lain. Ya Allah Bapa dalam surga,
Terpuji namamu atas persekutuan yang boleh terjalin pada siang hari ini. Tetapi di akhir persekutuan sebentar kami akan pulang meninggalkan rumahmu yang kudus. Seperti Tuhan membawa kami ke tempat ini, demikian harapan kami boleh pulang dengan damai sejahtera-Mu. Dan kami terus boleh menghadirkan shalom di dalam kehidupan kami masing-masing. Ini Tuhan, ungkapan syukur syafaat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami pertaruhkan kepada Bapa di surga. Amin. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah saatnya kita akan membuka dan memperhatikan lembaran warta jemaat yang Bapak Ibu sidang jemaat sudah miliki di tangan masing-masing. Di dalamnya ada beberapa penekanan. Warta jemaat Minggu 27 November 2022. Kita melangkah di Romawi 3, pelayanan khusus. Nomor 2, Sakramen Perjamuan Kudus. Minggu depan 4 Desember 2022 akan dilaksanakan Sakramen Perjamuan Kudus. Kiranya anggota jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam perjamuan tersebut. Selanjutnya di Romawi 4, ibadah rumah tangga. Hari Selasa 29 November 2022 jam 17.30, tempat keluarga Yusuf Parinding dengan alamat Jalan Laremba nomor 6, Rayon 5, pelayan Pendeta Ilasar N. Bonde STH. Selanjutnya hari Rabu 30 November 2022 jam 17.30, keluarga Ibu Yohana Tamu Jama mengundang majelis dengan alamat Jalan Torada, Rayon 5, pelayan Pendeta Martinus Pongturunan STH. Selanjutnya hari Sabtu 3 Desember 2022 jam 17.00, keluarga Bapak AKBP Honesto R. Dasinglolo Esos MH dirangkaikan dengan perayaan Natal keluarga besar Seko, mengundang majelis dan panitia pembangunan Gedung Semar dengan alamat Aula Gedung Semar, ini juga Rayon 5, pelayan Pendeta Elasar Nikolas Bonde STH. Selanjutnya Romawi 7, anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang seminggu ini dari tanggal 27 November sampai 3 Desember, atas nama Pendeta dan Majelis Jemaat Oret Labora mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian juga di Romawi 8 yang berulang tahun pernikahan bagi Bapak Ibu sedang jemaat diucapkan sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta, Tuhan Yesus memberkati. Untuk penyampaian nomor 4, paduan suara jemaat diharapkan kehadirannya nanti sore atau nanti malam setelah ibadah jam ketiga untuk melakukan latihan paduan suara untuk persiapan Natal Jemaat Oret Labora. Anggota jemaat yang pindah gereja, nama kepala keluarga Bapak Yohanes Destian Filipus, ini dari Rayon 5, anggota keluarga Teresia Pinia Retno Adi Kirana istri, Medelin Depina Kirana Filipus anak, pindah ke gereja GPIB Immanuel Cimahi, Jawa Barat. Untuk tambahan, info panitia Natal Jemaat Orel tahun 2022. Rapat pemantapan panitia Natal dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, waktu jam 17.00 WITA atau jam 5 sore,
Tempat Gedung Semar. Penyampaian ini bersifat undangan resmi bagi semua panitia dan BPM Jemaat Orel. Atas kehadiran Bapak Ibu diucapkan terima kasih. Yang terakhir, anggota jemaat yang hadir pada ibadah jam kedua ini, laki-laki 74 orang, perempuan 91 orang, jumlah 165 orang. Demikian warta jemaat. Atas kehadiran Bapak Ibu sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengakhiri rangkaian ibadah kita saat ini, saya jemput berdiri. Dan sebelum kita menerima berkat-Nya, kembali kita memuji Tuhan dari NKB 201 bait 1 dan bait yang kedua. Senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, kasih-Nya besarlah tiada taranya. Dengan rela Dia mati bagiku, kepadanya ku serahkan jiwa dan raga. Sejak itu Dia bimbingku selalu. Saudara-saudaraku, pulanglah dengan damai sejahtera. Tetap pelihara dan berlakukanlah firman Tuhan dalam hari-hari perjalanan kehidupanmu, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini, sekali lagi kita memuji Tuhan dari NKB 197 bait pertama, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika
Demikian ibadah kita saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.